Kalian kan tadi bilang suka nih sama kurikulum Merdeka. Itu orang tua kalian di rumah apa kayak nggak kangen kalian, nggak pulang-pulang ngerjain proyek terus? Sedangkan sekolah full day, terus habis sekolah misalnya ngerjain proyek. Itu orang tua kalian suka marah nggak sih kalau, halo kalian di mana? Aku nggak pulang-pulang kayak gitu. Kan family time juga butuh ya dalam suatu keluarga untuk keharmonisan gitu. Mereka juga ada proyek tentang demokrasi. Ngeliat ya adik kelas yang pakai kurikulum Merdeka, kayak mereka tersiksa nggak sih? Halo semuanya, welcome to Siniar Dadakan. Jadi hari ini kita mau berbincang sedikit. Topiknya adalah efektifkah kurikulum Merdeka bagi Gen Z. Wow. Tapi sebelum itu aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Rizka sebagai moderator. Aku Anita sebagai narasumber 1. Aku Cita sebagai narasumber 2. Aku Bona sebagai narasumber 3. Aku Dimas sebagai narasumber 4. Aku Ardi sebagai narasumber 5. Yeay. Jadi sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu kurikulum Merdeka? Nggak tahu Apa tuh? Betul. Nah, itu? jadi buat kalian yang belum tahu apa itu kurikulum merdeka, aku akan ngejelasin apa itu kurikulum merdeka. Oke, jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi menarik sekali. itu adalah Garis besarnya apa ya, tuh? jadi itu adalah konten di mana yang memiliki optimal agar siswa-siswa ini jadi apa ya? Kreatif dan menguatkan kompetensi kita itu loh. Keren banget. Jadi mereka lebih banyak project-project itu ya daripada Ya bisa dibilang ya itulah jadi kontennya kurikulum merdeka. berarti kita tuh generasi terakhir bagi kurikulum 13 nggak sih? Ya bisa dibilang kita yang terakhir sih, bisa dibilang. Tapi kalau ngeliat ya adik kelas yang pakai kurikulum Merdeka, kayak mereka tersiksa nggak sih? Soalnya kayak pulangnya sore, belum lagi ditambah proyek-proyek yang perlu kreativitas, harus mikir lagi. Mereka pasti kecapean. Lebih mending K13 nggak sih? Iya, Iya, betul. aku setuju. Terus Nah, Cila. generasi 21 itu kayak banyak banget yang butuh namanya penghafalan materi gitu loh daripada namanya proyek di luar, terus lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman di luar. Nah, coba kita kan kita di kurikulum 13 kan. Iya. Tapi coba tanya nih Dimas nih. Kita kan kurikulum 13 nih ya. Iya nih. Kamu lebih suka kurikulum 13 apa kurikulum merdeka? Tapi kan aku nggak pernah nyobain kurikulum merdeka. Kan kita bisa lihat nih pandangan kamu nih. Lebih prefer mana? K13 atau Merdeka? Kayaknya lebih seruan kurikulum merdeka nggak sih? Kenapa? Bener kan? Kok bisa Eh, gitu? Kenapa? banyak sekali jam-jam kosong untuk kita mendalami materi-materi yang diberikan oleh guru. Nah, terus kita kan berkreasi kan, Iya. kita bisa membuka pola pikir kita untuk melakukan inovasi yang baru. Daripada kita kan kurikulum 13, kita lebih banyak berpikir, memahami materi kan bisa bikin kita stres kan. Tapi apa setiap sekolah gitu memfasilitasi kreativitas tersebut kayak mendanai atau gimana? Kan nggak semua sekolah bisa gitu. Betul. Dan Modelnya gimana? ya modalnya juga. Karena kan bikin project itu otomatis butuh modal juga dikeluarkan kayak kamera, terus bahan-bahan buat Oh, bikin iya. proyek tersebut. Dan gak sedikit. Nggak sedikit itu jumlahnya, apalagi tiap tahun kan pasti atau semester gitu. Gimana nih? Menurut kamu? Tanggapan kamu gimana nih? Tanggapanku sih untuk dana-dana seperti itu kita bisa meminimalisir sendiri sih, kayak misalnya buat kamera kita bisa pakai HP sendiri, jadi bisa menghemat uang juga, dan untuk barang-barang yang lain juga kita bisa memanfaatkan kok, kayak mencari di rumah barang-barangnya yang ada, jadi kita bisa meminimalisir dana itu. Tapi ya dari info adik kelas kita, kurikulum merdeka itu tuh persiapannya belum matang gitu loh bagi penerapan buat di sekolah, apalagi sekolah kita. Terus banyak juga guru yang kesusahan untuk membagi materinya dan Oh, iya sih. gimana caranya penerapan pengajaran guru ke siswanya itu kayak masih belum stabil. Nah, jadi kan kamu bilang kan gurunya kan yang masih belum bisa gitu. Ya.
Ya artinya juga gurunya juga mungkin perlu ada mungkin pelatihan atau pembelajaran juga Iya untuk betul. Benar-benar. jadi Untuk biar bisa mengajarkan kurikulum tersebut iya ya. jadi siswa-siswinya tuh jadi bisalah memahamin jadi gitu. Jadi bisa lebih efektif gitu kurikulum merdeka kalau gurunya juga punya bekal yang kuat. Ya, Nah, jadi pemerintah harus menyediakan pelatihan juga ya, tempat Ya, pelatihan betul. Temannya gitu lah. misalnya sekolah-sekolah di pelosok gimana ya nasibnya ya? Nah, betul. Nah mungkin itu bisa tuh kalau ada mungkin dari guru dari pusat mungkin dikirim ke Oh iya, ke pondok-pondok Ya, untuk mungkin mengajarkan gitu, ya. kurikulum baru. gini gitu tuh. Ya. Terus, tapi kalau dibilang efektif ya kurikulum merdeka, kenapa banyak siswa yang merasa terbebani dan kayak aduh capek banget, gila kayak gitu kurikulum merdeka. Ya mungkin karena kurangnya pengenalan mengenai kurikulum merdeka nggak sih ke siswa-siswa yang Bisa. Jadi mereka kaget gitu ya. Iya. Karena mereka awalnya iya. kan pas SMP masih kurikulum K3 Benar. kan. Dan katanya kurikulum merdeka ini kan buat memerdekakan pas kita zaman pandemi kan. Sedangkan Oh, zaman iya. pandemi ini kan udah berakhir nih. Iya. Jadi kayak udah kembali normal lagi. Nah, apakah ada isu nih, apakah ada pemerintah nanti mau mengembalikan lagi ke K13 atau ke kurikulum merdeka? Nah, menurut kalian itu kayak gimana? Menurut aku baik- kayak K13 tuh udah sempurna sih bagi kita ya. Iya, Soalnya dijuruskan gitu, kita waktu SMA kelas 10 kan kita K13 kayak ada yang IPA, ada yang IPS, nggak semua pelajaran digabung. Jadi kayak kita lebih free gitu. Dan Nggak- lebih fokus Lebih juga fokus, nggak lebih sih kalau fokus. dibagi gitu. untuk takut- penerapan ke masa depannya juga. Iya, takutnya kalau kita pakai kurikulum merdeka kayak kita bakal capek untuk project-project dan susah mempersiapkan masa depan gitu. Tapi menurut aku sih justru karena K13 ini lebih kayak diarahkan gitu kan sama guru. Cara belajarnya itu lebih tergantung kita kan, milihnya kayak gimana, lebih fokus kita kayak gimana. Oh lebih ya mengembangkan kita bakatnya kemana Bakat gitu, ya, harus bisa mengembangkan milih. bakat ya. Terus kan zaman sekarang kan udah mulai masuk zaman modern kan. Jadi kita untuk memulai inovasi yang baru, jadi kita bisa dibilang betul, kurikulum merdeka tuh lebih prefer lah buat zaman sekarang gitu. Lagian kan kurikulum merdeka ini juga ada yang kayak belajarnya itu untuk jualan, membuat sesuatu. Nah itu juga lebih bagus buat siswanya tau, jadi membuka kreativitas, membuka bidang peluang manajemen mereka. ya? Dalam bidang bidang usaha manajemen. gitu ya. Benar. Jadi sudah ada modal buat kalau misalnya mereka sudah Lulus nanti mereka sudah ada basicnya juga ya. lah Ya, untuk betul, manajemen betul. itu. Jadi nggak semena-mena teori terus, takutnya nanti pas lulus kaget nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Betul. Karena kan kalau di kurikulum merdeka ini kan juga bukan cuma teori yang diajarkan tapi juga diseimbangkan dengan prakteknya. Praktek langsung betul. Tapi kan kita untuk masuk ke kuliah itu kan ada yang namanya tes UTBK gitu kan. Iya. Nah, itu kan juga materinya kan tentang matematika, Iya, bukan IPS. nanti yang ujian bukan IPA, jualannya biologi, itu. kimia. Gimana Loh. menurut kalian? Kurikulum merdeka itu kan cuma tentang kewirausahaan. Benar. Masih ada pembelajaran-pembelajaran Benar. yang wajib seperti matematika. Ya, tapi fisika. kan akhirnya mereka lebih terbebani tentang ke project itu, Bu. Jadi mereka Bukan ke belajarnya itu. Gimana cara mereka bagi Membagi, waktu, iya. Betul. Jadi itu tergantung kita sendiri, gimana kita Siswanya bisa ya. mengatur waktu kita sendiri. Nah, jadi kalau kita mau memang fokus untuk selanjutnya kita kemana setelah lulus SMA, nanti kita bisa memilih kan, kalau kamu mau lanjut kuliah, nah kamu bisa sambil belajar tuh untuk materi-materi buat UTBK. Nah kalau kamu memang mau lanjut ke jadi pengusaha, nah kamu bisa lanjutin fokus ke kayak materi-materi wirausaha itu. Nah, jadi kita tergantung kita sendiri nih mau lanjut kemana. Nah, ngomong-ngomong tadi kan masalah proyek wirausaha nih bagi kurikulum merdeka. Tapi kan kita sebagai penerus Indonesia selanjutnya nih ya, dan juga adik-adik kelas kita ini Betul. tetap harus meneruskan sejarah Indonesia. Nah, betul. Ya, nah apakah nih ya proyek kurikulum merdeka ini mencerminkan sejarah kebangsaan Indonesia kayak nilai-nilai kebangsaannya gitu di dalam proyek-proyek yang dijalankan? Ya, tentu kita harus juga ngenalin dong gimana sejarah Indonesia, Ya, sejarah bukan. generasi selanjutnya. Tadi kan sebenarnya kayak usaha apakah gitu nilai-nilainya juga dicantumkan. Kurmer juga ada tahu untuk materi kebangsaannya, terutama di proyeknya. Mereka juga ada proyek tentang demokrasi. Tahu nggak kemarin pada saat pemilihan ketua OSIS dan MPK, Iya ya. mereka itu Oh, meliput, kemarin ya? mereka tuh ada ngeliput
untuk bikin project tentang demokrasi di sekolah itu bagaimana. Jadi mereka juga mempelajari tentang demokrasi itu di sekolah. Keren banget ya, kan nggak ada ya? Keren ya. Makanya sebenarnya kurikulum merdeka ini malah seperti lingkupnya itu lebih luas. Seperti banyak sekali udah diajarkan beberapa materi-materi yang lingkupannya sudah mencakup banyak. Jadi udah kayak kuliah lah istilahnya. Udah bikin project ini apa aja gitu. Jadi nggak cuman teori. Jadi mereka sudah dikasih makan tentang pelajaran-pelajaran untuk bagaimana nanti ke depannya. Keren ya. Iya. Nah, itu merupakan kelebihan kurikulum merdeka kan? Iya. Apakah K13 juga mempunyai kelebihan mengenai apa yang bakal kita lanjutkan setelah sekolah? Nah, kan bisa kita lihat kan kayak siswa-siswi yang ikut K13 kan kayak banyak yang kayak tertekan gara-gara banyak tugas, stres. Jadi dia kayak gak ada waktu gitu loh buat mengembangkan kreativitasnya di luar. Udah di sekolah dikasih tugas, pelajaran yang banyak, materi yang banyak, tuntutan nilai, ulangan, semuanya lah. Nah, terus gimana tuh? Pasti ada dong tentunya. K13 ini banyak banget mengajarkan kepada siswa untuk berpikir kritis, terus inovatif juga, dan komunikasi sama antar siswa di kelas itu tentunya lebih banyak karena mereka lebih banyak presentasi tentang materi pemaparan gitu. Nah, lalu juga nih ya, K13 itu dia melakukan kebijakan ini berdasarkan pendekatan kompetensi. Artinya, mereka juga mengembangkan keterampilan dan juga pemahaman konsep. Jadi, kalau kalian mikir K13 ini hanya sekedar hafalan, berarti bukan ya, karena dia mengajarkan konsep. Tapi kan kayak misal murid-murid yang gimana tuh ya, kadang ada kan yang kayak tertekan juga dia tuh kayak. Tapi kan guru-guru juga banyak banget ngajarin tentang kerja kelompok. Jadi dimana kita bisa sharing juga ke teman-teman untuk masalah materi yang nggak paham, terus berbagi pemikiran biar Diskusi bersama gitu. Dan juga K13 tuh memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Jadi lebih fleksibel daripada kurikulum merdeka. Tapi apakah menurut kalian jam pembelajaran kurikulum K13 ini efektif, sedangkan hanya dikit saja kan, satu mapel gitu. Sedangkan kurikulum merdeka kan banyak tuh, bisa satu mapel itu 3-4 jam pembelajaran. Sedangkan K13 cuma 2, bahkan ada yang 1. Misal nih kalau misalkan kita terlalu lama dalam materi itu pasti siswa gampang suntuk, suntuk gitu. Dan kalau misal nih kita lebih mau mendalapkan matematika, jadi dalam seminggu itu ada berapa kali pertemuan gitu, cuma 2 jam aja. Ya, jadi otomatis siswa itu juga terpenuhi dalam materinya gitu. Jadi nggak sekali pertemuan langsung 3 jam, tapi Jadi ada jedanya kayak istirahat. Iya, ada jedanya, nggak langsung plek 3 jam, 4 jam kayak Ya, gitu. itu bikin bosen. Dan juga matematika kan biasanya bikin kepala pusing ya, jadi sejam cukup sih. Tapi apakah justru itu lebih efektif, sedangkan banyak sekali tuh mapel satu hari itu, tidak seperti kurikulum merdeka yang misalkan 4 jam, tapi kan itu gurunya masuk paling cuma 1 mapel atau 2 mapel, sisanya kan tergantung siswa-siswanya yang berdiskusi mengenai materi-materinya, mengerjakan proyek. Sedangkan kurikulum K13 mapel 1 habis langsung lanjut mapel 1-nya lagi. Justru itu siswa disuruh untuk berpikir lebih kritis dalam menghadapi beberapa masalah sekaligus, macam-macam. Iya, biar nggak kaget gitu, fleksibel. Betul. Jadi mereka lebih siap buat menghadapi Beberapa masalah, selanjutnya. rintangan, Ya, gitu. besok tugasnya apa nih selanjutnya nih gitu. Jadi secara nggak langsung diajarkan seperti itu. Yes. Oh ya, sekarang kan Gen Z berkebutuhan banget sama yang namanya handphone, gadget. Jadi nggak ada lagi tuh namanya Gen Z gaptek sama teknologi. Nah, di kurikulum merdeka diajarkan nggak sih kayak IT, nge-coding, suatu apa gitu? Kalau di K13 kayak kurang nggak sih? Iya, kita karena lebih ke materi gitu. kayak matematika, fisika gitu yang kimia gitu-gitu.
pasti ada dong di kurikulum Merdeka ini pembelajaran tentang IT, tentang coding gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu nggak cuma diajarkan tentang materi-materi yang sudah ada, tapi juga menyesuaikan zaman sekarang yang perkembangan zaman yang iya, sekarang kan teknologinya kan sudah semakin naik nih. Jadi kalau siswa sekarang tuh juga ditambah lagi pengetahuannya tentang materi-materi yang bersangkutan dengan perkembangan zaman ini. Jadi mereka juga nggak gaptek lah gitu sama teknologi sekarang. Iya sih ya. Jadi itu juga tantangan sih buat gurunya untuk belajar lebih lagi untuk teknologi kan. Apalagi kalau misal guru-gurunya sudah maaf ya Bu yang udah lama gitu. Iya udah berumur lah istilahnya. Jadi juga harus ngelajarin buat biar itu tuh buat kepengaruh positif juga nggak sih? Iya, benar. Biar tidak ke dampak negatifnya. Jadi Tapi kita- kan Gen Z ini pikirannya liar ya. Ya, Apa itu betul. nggak disalahgunakan seperti misalnya coding menghack suatu web gitu atau misalnya ada web sekolah terus dihack sama Gen Z kayak coba-coba ujian ya, gitu. ujian. Iya, ujian. Atau Itu- mereka melakukan kejahatan gitu nggak sih? Itu harus sekolah sih harus siap gak sih untuk menanggulangi hal yang akan terjadi Mata ke depannya. Iya dong, justru sekolah kita aja waktu ulangan ada kan yang Iya, betul fokus mengenai IT gitu, kayak contohnya Pak Andre, Iya. Pak Rudi. iya. Jadi pas sekolah tuh sudah ada nyiapin untuk yang menjaga gitu. Jadi ya bisa ada murid yang misal mau Nakal. gitu. Jadi sudah ada penjaganya gitu ya, Iya, antisipasinya dari sekolah. gitu. Keren ya, aku baru tahu loh. Guru yang sudah berumur juga nggak kalah saing sama yang Pasti mereka belajar juga kan. Iya. Iya. Beradaptasi. Beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tapi kita juga kecipratan gak sih dari misalnya nih loh, kita juga ikut kecipratan gak sih di sekolah walaupun kita kurikulum K13 tapi kecipratan kayak tugas-tugas proyek kayak menari, terus bikin proyek keluar asin yang kemarin kita lakukan. Nah, kalian capek gak sih kalau setiap hari kita aja kecipratan sedikit kayak udah tekanan batin, apalagi ada adik kelas kita yang hari-hari, setiap hari gitu ngelaksanain. Pasti bakal ini banget ya, pusing. Bener sih, bakal capek. Nah justru itu makanya pemerintah menyediakan jam pembelajaran yang lebih banyak kebanding dengan kurikulum K13. Kan kita tuh mepet tuh jam mapelnya tuh, maka dari itu kita jadi pusing bagi-bagi kan. Sedangkan kurikulum Merdeka banyak sekali mapel-mapel kosong yang sengaja dikosongkan untuk Buat mengerjakan bikin proyek gitu ya. jadi mereka bisa memakan waktunya dengan baik gitu. Terus guru-gurunya juga otomatis harus lebih paham gak sih gimana caranya buat ngasih tugas yang bisa terjangkau lah ya. Bisa menjangkau murid gitu lah. Iya. Apalagi udah kelas Bingung 12 kan. Iya. Pasti lebih banyak sibuk untuk menata masa depan, yang ke masa depan. Belum fokus kuliah, kedinasan. Betul. Kalian kan tadi bilang suka nih sama kurikulum Merdeka. Itu orang tua kalian di rumah apa kayak nggak kangen kalian, nggak pulang-pulang ngerjain proyek terus, sedangkan sekolah full day terus habis sekolah misalnya ngerjain proyek, itu orang tua kalian suka marah nggak sih kalau halo kalian di mana aku nggak pulang-pulang kayak gitu. Kan family time juga butuh ya dalam suatu keluarga untuk keharmonisan gitu. Iya itu berarti kuncinya kan kembali ke perorangan lagi. Siswa ya. Apakah dia bisa Memanfaatkan waktu yang memanfaatkan diberi waktu, sama diberi guru orang ya. tua, guru, dan juga lebih ke komunikasiin lagi sih ke orang tua. Tapi mengenai orang mengenai tua kurikulum. Dimas ngedukung? Dukung banget mengenai kurikulum Andi Merdeka. gimana? Strict kah atau ngebebasin kah? Sebenarnya aku ini bisa dibilang strict, bisa dibilang enggak sih. Oh ya. Gak strict jadinya. Enggak strict jadinya. Iya. Soalnya ya kalau mau kemana aja juga boleh gitu nggak Asal terlalu. niatnya positif. Iya, yang Betul, penting betul. Ini buat belajar yang- kan. Iya, yang penting ingat pulang aja Iya, gitu, pulang nggak aja. kemana-mana. Tapi ingat pulang nggak? Ingat tuh. Alhamdulillah. Kalau gak inget tinggal buka map gitu. Nah, jadi gimana nih solusi bagi generasi-generasi yang akan menghadapi kurikulum Merdeka ke depannya? Mereka tuh harus apa sih? Tentunya
kita harus tetap melanjutkan kurikulum ini dong pastinya. Udah pasti sih. Karena udah ditetapkan oleh pemerintah Iya, juga betul. kan. Kita juga bisa apa gitu. Bener banget sih. Tapi harus ada perbaikan-perbaikan ya. Iya, dan harus ada Iya. persiapan yang lebih matang juga bagi Setuju. pemerintah, guru dan Siswanya siswanya. dan fasilitas sekolahnya juga. Gimana siswa harus memikirkan biar waktunya jadi lebih efisien dalam menerapkan proyek itu. Benar banget. Lebih bagi waktu berarti ya. Betul, Iya, betul. Ya, lebih betul, efisien, betul, pintar-pintar betul. buat bagi waktu. Setuju. Kalau menurut Anita gimana? Kalau menurut aku sama kayak Cita sih, karena udah jalan ya, harus dijalanin. Iya, Dan harus dilanjutin. saran aku paling pemerintah harus nge-support lagi sama ngasih kayak pedoman gitu ya bagi guru dan siswanya. Bener banget. Oh iya. Lagi SDM guru juga di Iya. Tingkatkan lagi, Tingkatkan pembekalan lagi. Betul. Ardi ada tanggapan lain? Untuk kurikulum merdeka, saranku sih pintar-pintar aja lagi bagi waktunya, karena kan Ya, bagi waktu lagi kita ya. tahu kan zaman sekarang ini teknologi semakin maju, kita juga dimudahkan jadinya gitu ya. Ngerjain tugas nggak harus ketemu, nggak harus meeting bareng gitu. Betul. Kalau misalnya strict kan bisa aja nanti Google Meet ya Google Meet. Meetnya Google Apa Meet. sih? Lewat online gitu jadinya. Online. Kita bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, dan kurikulum merdeka ini juga menurutku sih udah bagus banget, soalnya udah mencakup luas gitu loh, istilahnya kayak projectnya tuh nggak cuman buat manajemen atau enggak program wirausaha. Tapi mungkin perlu dikembangin lagi lah gitu ya. Ya, di Udah bagus tapi ya gitulah. di Kumar ini juga ada project tentang kesehatan, senam itu, Nah, terus demokrasi tuh demokrasi juga. juga. FIT Jadi juga. udah mencakup luas banget ini merdeka. Jadi emang bagus banget lah kalau misalnya untuk anak Lebih muda dikembangin sekarang. lagi ya. Iya. Apalagi Coba. kurikulum merdeka ini lebih meningkatkan karakteristik pemuda Pancasila kan. Benar. Jadi kayak makin inovasi, Iya. kreatif ya. Bener banget. Jadi ya merdeka ini istilahnya bagus lah untuk zaman sekarang, cuman ya kembali ke anak-anak zaman sekarang aja lagi yang karena mentalnya ini Iya. masih kaget Iya, kan, generasi apalagi Gen Z kan kayak mentalnya UP ya, Iya. kayak dikit-dikit Waduh. mental breakdown gitu. banget. Semoga kuat ya kita semua dan adik-adik kita semua. Nah, jadi kurikulum merdeka nih sebenarnya udah bagus ya untuk Gen Z, tapi perlu waktu aja untuk beradaptasi, juga untuk pemerintah lebih mengembangkannya lagi. Tapi udah bagus. Maksimal, Iya, ya. harus maksimal. Juga pemerataan sumber daya guru itu penting banget sih. Betul. Kayak dikirim ke pelosok-pelosok wilayah terpelosok Iya. gitu. Ya, supaya adil gitu ya. Iya. Dan merata. Jadi tidak ada lagi alasan kalau Tidak sekolah bisa. ya tidak bisa kayak sekolah pelosok tidak membadai. Jadi dari pemerintah sendiri ya Menyiapkan Harus ya. adil. menyiapkan dia. Ya. Jadi, apakah kurikulum merdeka ini memerdekakan Gen Z? Kalian harus jawab ya di kolom komentar. langsung aja ke bawah. Langsung aja Yes. guys. Bagi yang merasa tersiksa juga boleh komen, atau bagi yang suka banget nih kurikulum merdeka juga boleh komen. Oke. Lagi kan? Jangan lupa komen di Suho YT. Terima kasih. Terima kasih. Boleh juga komen untuk saran next konten berikutnya. Iya. Betul. Untuk mau part 2. Part 2. Ada part Sidang 2-nya part guys. 2. Stay tune ya guys. Seru gak sih kalau kita bikin baru lagi? Iya. Boleh banget sih. Tapi konsepnya apa nih? Oh iya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.